definisi vintage. Dalam berbagai literatur ditemukan definisi terkait vintage. Vintage menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Secara spesifik, vintage didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Vintage juga dapat diartikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Sejarah vintage. Umumnya, vintage mengatur pada penerapan teknologi pada sistem keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 fokus yang dapat diamati dari vintage, yaitu yang pertama, vintage bukan merupakan hal yang baru pada industri jasa keuangan. Teknologi pada sistem keuangan ditandai dengan pengenalan telegraf secara komersial di tahun 1838 dan penyediaan fundamental infrastruktur untuk mendukung keuangan global berupa peletakan kabel transatlantik di akhir abad ke-19 atau tahun 1869. Kemudian yang kedua yaitu industri jasa keuangan telah menjadi salah satu pembeli utama produk dan layanan teknologi informasi secara global. Sejak akhir 1980-an, keuangan telah menjadi industri yang didasarkan pada transmisi dan manipulasi informasi digital. Kemudian yang ketiga yaitu istilah vintage tidak terbatas pada sektor tertentu saja, misalnya hanya pada sektor pembiayaan atau model bisnis seperti pinjaman peer-to-peer, melainkan juga mencakup seluruh pelayanan dan produk yang disediakan oleh industri jasa keuangan. Yang ketiga, evaluasi finansial teknologi. Era utama evaluasi finansial teknologi dapat dibedakan menjadi 3 era utama. Era pertama pada tahun 1866 sampai 1967. Pada masa ini, industri jasa keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan untuk memperluas jangkauan jasa keuangan. Pada masa ini, infrastruktur keuangan dan teknologi dibangun untuk mempermudah layanan keuangan. Era kedua dimulai pada masa tahun 1967 sampai 2008, di mana perkembangan teknologi digital pada masa itu adalah untuk komunikasi dan pemrosesan transaksi. Pada masa transisi ini, teknologi pada industri keuangan berubah dari analog menjadi industri digital. Era finansial teknologi ketiga dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang, didominasi oleh industri jasa keuangan tradisional, di mana pada masa ini industri jasa tradisional tersebut menggunakan teknologi dalam produk dan layanan keuangan mereka. Dan jenis-jenis vintage. Yang pertama, peer-to-peer lending. Vintage ini mempertemukan antara pemberi kredit investor dengan para pencari kredit dalam suatu platform. Yang kedua, manajemen risiko dan investasi. Vintage ini memberikan layanan seperti robo-advisor, perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan, dan platform e-trading dan e-insurance. Bila saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis financial teknologi, yaitu yang ketiga e-agregator, yang dimana e-agregator ini financial teknologi yang mengumpulkan data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Yang terakhir payment, clearing, dan settlement, yang dimana financial teknologi yang memberikan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Perkembangan vintage memberikan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama manfaat bagi konsumen yaitu untuk perluasan pilihan produk, yang kedua untuk peningkatan kualitas layanan, yang ketiga penurunan harga. Manfaat yang kedua bagi pelaku bisnis yang pertama memperpendek rantai transaksi, yang kedua meningkatkan efisiensi modal, yang ketiga meningkatkan inklusi keuangan,
Yang keempat, memperlancar arus informasi. Manfaat yang ketiga bagi ekonomi. Yang pertama, mempercepat transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, meningkatkan kecepatan uang beredar. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran vintage. Vintage di sini memiliki 4 peran. Yang pertama, memberikan solusi struktur bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik. 2. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan yang baru. 3. Mendorong usaha seperti artis, musisi, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya untuk meraih distribusi pasar yang luas. Yang terakhir, yaitu yang keempat, memungkinkan pengembangan pasar terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional. Ancaman vintage. Pesatnya perkembangan vintage yang tidak dibarengi dengan pengawasan dari pihak yang berwenang serta pemerintah, regulasi belum matang, aturan tumpang tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan. Contoh, shadow banking, MLM, money game, dan lainnya. Vintage membawa inovasi yang bersifat merusak, berpotensi membuat air menjadi keruh, percepatan problem klasik teknologi, yaitu adanya polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi, melebarkan digital divide, dan pengultusan sebagai jalan potong pertumbuhan ekonomi. Masalah yang muncul bukan hanya dihadapi oleh konsumen dan penyedia jasa layanan vintage, melainkan juga dapat berimbas pada perekonomian baik tingkat lokal maupun global. Sekian.